apakah engkau mengasihi aku? Saya pikir dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering bertanya itu kepada orang, meskipun tidak terlalu jelas. Tapi dari sikap kita mungkin itu menandakan bahwa kita ngomong itu. Ketika kita menuntut orang lain membalas budi kepada kita, banyak orang suka memaksakan kehendak. Banyak orang merasa bahwa kalau saya sudah pernah berbuat baik kepadamu, maka kalau saya minta tolong kepadamu, engkau harus menolong saya. Dan ini menciptakan satu belenggu bagi orang lain. Belenggu perasaan. Tidak sedikit anak yang terluka karena merasa terbelenggu oleh omongan orang tuanya. Bahkan mungkin tidak perlu ngomong. Satu lirikan mata saja, dia sudah merasa tidak nyaman. Atau mungkin orang tua menghela napas. Mungkin dia sudah merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena merasa harus membalas jasa orang tua. Kemarin sebelum saya terbang pulang ke Indonesia, di lapangan terbang saya membeli 3 buku. 1 buku psikologi, 1 buku manajemen, dan 1 buku kuliner. Belajar memasak. Hobi saya. Buku psikologi sangat baik. Itu membahas tentang perasaan yang terbelenggu. Tidak sedikit orang hidupnya tidak bebas, bahkan mungkin sakit. Bahkan mungkin sakit berat sekali karena perasaan terbelenggu. Kita mungkin dari kecil diajari untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Harus jadi anak baik. Wajar saja orang tua mengharapkan itu. Tapi ketika orang tua mengharapkan lebih dari itu, mengharapkan apapun kata orang tua, apapun perintah orang tua, anak harus mengikuti, maka kita mulai membelenggu orang. Seorang atasan juga demikian, seorang imam juga demikian. Kita mulai membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Tuhan memberikan tujuan kepada setiap orang beda-beda. Jadi kita bukan diciptakan untuk orang tua. Bukan untuk guru kita. Bukan untuk atasan kita. Mereka adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk membimbing kita saja. Tapi bukan berarti boleh menguasai hidup kita. Nah, banyak orang terbelenggu karena merasa harus membalas budi. Dan ini sebenarnya menambah beban orang lain. Bahkan umat, Anda tidak pernah berutang pada pastor. Tidak pernah. Jangan merasa kalau pastor minta apa, saya harus kasih apa. Tidak. Pastor melayani karena dia sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, dan dia menerima tanggung jawab dan melayani kita. Tidak perlu merasa berhutang kepada pastor. Sehingga dia minta apa saja Anda kasih dia. Bahkan mungkin tidak melewati prosedur yang benar. Anak juga demikian. Ketika seorang anak merasa bahwa dia dipersalahkan oleh orang tuanya, karena tidak sedikit orang tua menyalahkan anaknya, gara-gara kamu lahir, maka saya bekerja lebih keras, maka saya lebih susah, saya tidak bisa menggapai mimpi saya masih kepingin kuliah, tapi gara-gara kamu lahir, saya tidak bisa kuliah, maka saya tidak bisa melanjutkan karir saya. Itu tidak benar. Kalau demikian, kenapa engkau memutuskan menikah? Karena tahu bahwa menikah akan mempunyai keturunan. Mempunyai keturunan bukan hanya dilahirkan, tapi harus dididik. Karena menjadi suami istri adalah satu tanggung jawab yang sangat berat. Menerima tugas dari Tuhan. Kita menerima tugas dari atasan saja, kita harus hati-hati untuk melakukannya. Apalagi menerima dari Tuhan. Sadarkah kita? Mungkin banyak orang menikah hanya untuk senang-senang saja. Sendiri senang, kalau berdua mungkin lebih senang. Mungkin lebih terjamin hidupnya. Kalau menikah dengan tujuan itu, saya kasih tahu, pernikahanmu tidak akan bertahan lama. Seorang pastor juga demikian. Hidup dengan keluarga senang, tapi jadi pastor mungkin lebih senang. Setiap hari dapat makanan, jarang dapat angpau lagi. Bisa keluar negeri sekolah, lalu bisa kalau sakit, umat berobat di Medan saja, dia keluar negeri berobat.
Kalau tujuan menjadi pastor begitu, saya kasih tahu, itu bukan pastor yang baik. Engkau tidak akan bertahan lama. Ketika engkau tidak diperhatikan lagi, maka engkau akan putus asa. Engkau akan merasa sebagai siksaan. Nah, buku yang saya baca kemarin sangat bagus. Belum selesai saya baca. Nanti saya akan selesaikan. Dan saya akan buat satu retret khusus untuk itu. Jiwa yang terbelenggu. Bagaimana membebaskannya. Bagaimana kita memberikan jawaban kepada orang yang menuntut kita. Kadang-kadang tuntutan orang pada kita ini sangat tidak wajar. Tapi kita mau tidak mau terbelenggu di dalamnya. Hanya karena ada hubungan darah. Hanya karena kita ada dalam satu perusahaan. Hanya karena kita merasa berhutang budi kepada orang. Saya akan buat retret itu suatu hari. Kita berharap semoga-moga dalam waktu dekat. Apakah kita berhutang budi pada orang? Saya selalu mengatakan, kalau saya pernah berbuat baik kepadamu, jangan cari cara bagaimana membalas saya. Tidak ada gunanya. Kalau saya mengharapkan balasanmu, maka saya berbuat baik hanya untuk mencari balasan. Saya berbuat baik karena Tuhan mau saya berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, bagaimana kita membalas dia? Tidak perlu membalas kepada dia. Kecuali dia minta. Kita boleh berbuat baik kepada orang lain. Tidak sedikit orang yang pernah melakukan aborsi datang pada saya, berkonsultasi. Apa nasihat saya bagi orang yang melakukan aborsi? Engkau sekarang berhenti menyesali perbuatan. Karena itu sudah berlalu, engkau tidak bisa memperbaiki. Tapi engkau masih punya kehidupan. Engkau masih bisa mengasihi anak orang lain. Nah, berbuat baiklah kepada anak orang lain. Atau anak-anakmu sekarang yang masih ada, kasihilah mereka dengan baik. Tidak perlu menyesali. Kalau perlu datang ke panti asuhan, ke panti jompo juga bisa. Lakukan kebaikan. Lakukan kepada orang lain. Maka kebaikan kita tidak hanya fokus kepada satu orang saja, tapi dia akan menyebar lebih luas. Kita akan lebih berjasa kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang orang terikat. Bahkan para imam juga kadang-kadang. Kalau orang kaya pernah memberi dia hadiah yang mahal, misalnya sebidang tanah, wah mahal gitu ya. Mungkin dia akan terikat. Kalau demikian saya kasih tahu, balikin saja. Untuk apa? Hidupmu lebih penting daripada terikat. Di Surabaya ada seorang bapak dengan bangganya cerita pada saya, Pastor, mau taruhan tidak? Saya bisa panggil pastor yang itu. Jadi ada satu pastor yang dia sebut namanya, saya tidak sebut namanya. Kapanpun saya panggil dia keluar, dia akan keluar. Saya panggil dia keluar makan, sudah tengah malam pun dia akan keluar. Ah, sakti sekali bapak ya. Bisa ngatur-ngatur pastor. Nah, saya buktikan ya. Dia telepon, pastor itu keluar. Kenapa? Mungkin karena pastor terlalu banyak terima hadiah dari bapak itu. Saya tidak mau terikat oleh hal seperti itu. Kita tidak berutang pada siapa-siapa. Kita hanya berutang kepada Allah. Maka dalam bacaan pertama, ketika para rasul dilarang untuk mewartakan Injil, apa kata mereka? Apakah kami harus lebih takut pada manusia daripada takut kepada Allah? Menakut-nakuti. Murid-murid tidak takut. Mereka lebih mementingkan Allah. Karena Allah mengutus mereka mewartakan Injil. Hari ini kita melihat dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kenapa bertanya seperti itu? Karena Petrus pernah mengatakan, kalaupun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dia menunjukkan bahwa dia lebih mengasihi Yesus kan? Maka Yesus bertanya pada dia, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Apa jawab Petrus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi ketika Yesus bertanya kedua kalinya, dia sudah mulai merasa tidak nyaman. Emang satu jawaban tidak cukup. Kenapa tanya lagi? Berarti ada yang tidak beres. Memang tidak beres. Karena dia sudah menyangkal Yesus. Dia tahu dia salah. Maka jawabannya sudah lebih rendah sedikit. Tadi masih suara keras. Ada dengar saya baca tadi kan? Masih suara keras. Sekarang yang kedua, benar Tuhan.
Engkau tahu aku mengasihi engkau. Ketika Yesus bertanya ketiga kalinya, hancurlah hatinya, sedih dia. Guru saya ini tidak percaya sama saya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Cuma memang aku tak berdaya. Aku terbelenggu. Dia terbelenggu oleh rasa takutnya. Dia takut kepada orang-orang Yahudi yang membunuh gurunya itu. Rasa takut itu wajar-wajar saja. Kalau orang tidak punya rasa takut, bahaya malah. Nanti dia akan serudak-seruduk, nabrak apa saja karena tidak punya rasa takut. Justru kita punya rasa takut baik supaya kita berhati-hati. Supaya kita waspada. Maka dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dan apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah ini beban buat Petrus? Ternyata tidak. Kalau kita baca dalam bacaan pertama. Setelah mereka dipukuli di persidangan itu, mereka keluar dari ruang sidang dengan gembira. Gembira berarti mereka tidak tersiksa. Nah, bagaimana orang dipukuli bisa gembira? Gilakah? Ternyata tidak. Demi tujuan yang lebih mulia, meskipun menderita, kita bisa merasa gembira kok. Para orang tua ketika melihat anakmu berhasil menjadi berkat bagi masyarakat, Anda gembira. Apakah Anda masih memperhitungkan luka-luka, penderitaan-penderitaan di masa lalu? Saya pikir tidak lagi. Kita tetap gembira. Justru kita akan merasa sedih kalau melihat anak-anak kita mungkin menjadi orang yang membawa masalah bagi masyarakat. Tapi sedih bukan berarti kita harus meninggalkan mereka. Orang yang berbuat salah bukan ditinggalkan. Dia tidak perlu dimarahi. Dia perlu dipahami. Dia perlu didoakan. Dia perlu diterima. Saya pikir orang tua selalu mempunyai hati seperti itu. Teman-teman belum tentu. Apalagi orang-orang yang biasa-biasa saja hubungan dengan kita, belum tentu mau menerima kita. Orang tua akan berusaha menerima. Maka mari kita bersyukur pada Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bebas. Bebas menjadi orang sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita hanya berhutang kepada Tuhan, bukan kepada sesama. Saya bukan mengajar supaya anak-anak tidak berbakti pada orang tua. Tetapi kalau kita mampu melakukan kebaikan bagi banyak orang yang bukan orang tua kita, apa salahnya kita juga berbuat baik pada orang tua kita? Itu harapan saya. Tetapi jangan sampai karena mau berbuat baik lalu hidup kita kacau balau. Kita tidak nyaman lagi. Mau buat apa saja semua dikendalikan. Bahkan memilih jodoh saja itu sulit karena dikendalikan. Para mertua, orang tua, jangan menciptakan beban bagi orang lain. Jangan menciptakan belenggu bagi orang lain. Dan kita juga, bagaimana kita menjawab belenggu-belenggu ini? Membebaskan diri dari belenggu-belenggu ini? Tentu ada jawaban-jawaban yang bijak. Apa itu? Nanti ikut retret saja, Anda akan tahu. Semoga kita mampu menjadi seperti para rasul. Yang bahkan mau menyerahkan nyawanya dan tidak merasa itu sebagai beban. Kalau kita melakukan sesuatu dan merasa itu beban, maka ada yang tidak beres di situ. Maka kita adalah orang-orang yang sedang terbelenggu oleh janji-janji. Maka jangan suka memaksa orang berjanji. Ada banyak suami istri yang suka memaksa orang berjanji, terutama ibu-ibu. Maaf ya. Minta suaminya berjanji, Pak, kalau bapak di luar jangan lihat perempuan lain ya. Bagaimana tidak bisa melihat? Dia punya mata gitu loh. Jangan tertarik sama perempuan lain ya. Tertarik boleh saja, asal jangan kau miliki dia. Jangan kau cari keuntungan dari dia. Boleh saja, keindahan kok. Tuhan sudah ciptakan keindahan, kita tidak mau melihatnya. Tuhan kecewa lagi.
Jadi kalau ada wanita cantik, lihat aja, nggak apa-apa kok. Asal jangan kepingin. Nah ini kan jadi masalah. Ibu-ibu juga kan, kalau lihat Tao Mingse, tergila-gila. Boleh nggak? Boleh. Lee Min Ho, boleh saja. Asal jangan memiliki. Asal jangan karena dia lalu kau lupakan suamimu, lupakan anakmu. Nah, itu tidak baik. Tergila-gila belum gila sungguhan. Tapi kalau diteruskan ya gila sungguhan nanti. Jangan paksa orang berjanji. Lebih-lebih kalau sudah sakit berat mau meninggal dunia, Mas, janji ya. Kalau saya meninggal jangan menikah lagi. Jangan pernah melakukan itu. Engkau sedang membelenggu orang. Setiap orang punya kebebasan. Kalau setelah istri meninggal dan dia merasa perlu seorang pendamping dan hidupnya akan lebih baik dengan seorang pendamping, ya sudahlah, biarkan dia. Jadi bapak-bapak yang sudah pernah berjanji, hari ini saya lepaskan janji semua itu. Saya lepaskan. Mau menikah saja. Cuma satu harapan saya, jangan sampai setelah engkau menikah engkau lebih menderita. Nah ini. Sudah umur 70, menikah sama umur 20. Itu cari penyakit itu. Ibu-ibu juga, setelah suami meninggal, boleh menikah tidak? Boleh saja. Tapi jangan gara-gara itu hubunganmu dengan anak jadi rusak. Lalu engkau tidak bebas lagi. Ketika menjadi seorang janda, ya masih bebas kemana-mana. Setelah menikah, ya ampun, harus cuci baju suami, cuci baju anak tiri, masakin anak tiri, dimarahin lagi. Kalau demikian kasihan sekali. Lebih baik jangan menikah lagi. Dan jangan juga kita terbelenggu oleh janji. Janji yang tidak mampu kita lakukan, ya sudahlah, tinggalkan saja. Kita berjanji sama Tuhan saja, belum kita lakukan dengan sempurna. Kenapa kita ribut janji dengan manusia yang juga kadang-kadang tidak setia? Tuhan sudah setia, tidak mungkin dia tidak setia. Kita masih tidak setia pada Tuhan. Ada orang yang datang pada saya, pastor, hidup saya tidak nyaman sekali. Karena saya pernah bersalah pada orang tua saya. Dan mereka sudah meninggal. Saya belum sempat minta maaf. Ya sudahlah. Apakah orang tua datang lagi menuntut kau minta maaf? Kan tidak. Kalaupun sudah mimpi, itu hanya karena perasaan bersalahmu, maka kau mimpi-mimpikan itu. Orangnya sudah tidak ada kok. Daripada kau ribut, belum dimaafkan, lebih baik sekarang kau banyak berbuat baik kepada orang. Itu akan lebih menghibur orang tua. Itu akan lebih membuat dia yang sudah di surga merasa bangga. Anak saya sudah sembuh. Anak saya berguna bagi banyak orang. Hari ini, Petrus diminta oleh Yesus, gembalakanlah domba-domba. Memang Petrus tidak bisa hidup sampai selama-lamanya. Dia akan mati juga. Maka dia meneruskan, mewariskan jabatan yang diberikan oleh Yesus ini, yang hanya diberikan pada Petrus, bukan pada orang lain. Dia mewariskan kepada para ahli warisnya. Para paus, para uskup, dan para imam. Karena itulah kita taat kepada para imam dan sebagainya. Kenapa? Karena diwarisi kuasa itu oleh Petrus. Tapi bukan permintaan setiap imam harus kita turuti. Kalau permintaannya tidak wajar, tidak perlu dituruti. Kita tidak pernah berhutang budi kepada siapapun juga, kecuali kepada Tuhan. Amin.